Ada kembali bersama kami dalam Metro Siang. Kita lanjutkan informasi pemirsa. Ini berkaitan dengan rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu lalu. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta agar anggaran untuk madrasah tidak dipotong. Ia menilai mempertahankan hal itu merupakan bagian dari penegakan keadilan. Menteri Agama menilai madrasah belum mendapat perhatian serius dari negara dan mengalami ketimpangan dengan sekolah. Sekolah dan madrasah merupakan dua lembaga pendidikan yang memiliki persamaan dan perbedaan ya. Namun sebelum kita bahas ke sana, kita akan lihat dulu pemirsa datanya untuk madrasah yang meliputi MI, MTS, dan MA. Ada berapa jumlahnya? Kita saksikan pemaparan data untuk upaya perbaikan dari sekolah berbasis agama ini. Data jumlah sekolah MA atau Madrasah Aliyah, MTS Madrasah Sanawiyah, dan MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Ini dia datanya pemirsa, sumbernya dari data bps.go.id dan juga dari Kemenak semester ganjil tahun 2023. Kita lihat dulu dari MA, ada negeri dan juga swasta. MA negeri jumlahnya hanya 813 saja, sementara MA swasta ada 9.317 dengan total seluruh MA di Indonesia ada 10.130. Kita lihat lagi untuk Madrasah Sanawiyah negeri jumlahnya 1.532, ini juga berbanding sangat jauh dengan Madrasah Sanawiyah swasta yang jumlahnya 17.919 dengan totalnya Madrasah Sanawiyah seluruh Indonesia adalah 19.451. Dan juga Madrasah Ibtidaiyah negeri jumlahnya 1.716, Madrasah Ibtidaiyah swasta jumlahnya 25.114 dengan total Madrasah Ibtidaiyah seluruh Indonesia 26.830. Jadi kalau Anda lihat angka perbandingan ini sangat jauh ya pemirsa ya, jumlahnya dari madrasah negeri dan juga madrasah swasta. Nah, berkaitan dengan jumlah tadi, madrasah negeri kan jauh lebih sedikit ya. Salah satu faktornya adalah karena madrasah berubah menjadi negeri, maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah soal anggaran. Nah, jumlah ini pun tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Padahal keduanya kan sama-sama berperan ya untuk menuntaskan program wajib belajar dan mencerdaskan anak bangsa. Lalu apa saja sih perbedaan sekolah dan madrasah? Ini dia, kita lihat, ini baru sebagian kecil saja yang mungkin saya paparkan di sini. Karena sekolah ini memang kan dikelola oleh Kemendikbudristek dan juga Pemda. Jadi dikelolanya secara vertikal dan horizontal karena dikelola oleh pusat dan juga pemerintah daerah yang merupakan kabupaten kota juga mendapatkan anggaran di sini. Dan untuk sekolah jumlahnya memang jauh lebih banyak dari madrasah. Inilah yang mungkin yang menjadi perbincangan atau juga pembicaraan dari Menteri Agama di mana ada ketimpangan ya berkaitan dengan jumlah ini. Nah, kalau madrasah ini hanya dikelola oleh pusat ya, oleh Kemenak, namun juga ada operasional yang dilakukan oleh wilayah begitu ya, tetapi memang pengelolaannya hanya dilakukan secara vertikal ya, bukan dua arah, tetapi hanya vertikal saja. Kemudian muatan kurikulumnya juga ternyata lebih padat di madrasah begitu ya, karena ada juga kurikulum berbasis agama Islam, maka dari itu kurikulum madrasah juga dikatakan lebih padat sesuai dengan undang-undang dan juga ada penyediaan anggaran yang cukup terbatas. Nah, dari sisi anggaran saja memang sudah tidak sebanding. Bisa saja Pemda menyiapkan anggaran untuk madrasah, tetapi sifatnya ini hibah ya, yang sangat tergantung pada kemauan dan juga kemampuan dari Pemda setempat. Padahal anggaran yang memadai ini akan memudahkan lembaga untuk bisa memenuhi kebutuhan guru yang berkualitas dan juga sarana prasarana yang memadai pula. Hal ini tentunya menjadi salah satu curhatan ya pemirsa dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Kita akan simak keterangannya berikut ini. Ya, saya agak emosional di sini. 42% ribu pondok pesantren di bawah Kementerian Agama yang mengelola berapa madrasah kita semuanya tuh. Iya, sekitar 20.000 lebih madrasah, Pak. 90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai-negerikan oleh negara, perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara, kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid,
Ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri. Guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan, dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi. Sama-sama anak bangsa. Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini, madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya, Bu? Ya, jadi dia tersentuh. Kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya, jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Jadi saya sampaikan seperti itu. Ya, itu dia curhatan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar berkaitan dengan anggaran madrasah. Yang perlu ditekankan di sini adalah jangan ada perbandingan sesama anak bangsa, karena tujuannya sama-sama untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, kita akan melihat pemirsa sejauh ini peran pesantren dan madrasah di Indonesia seperti apa. Apakah sudah mampu bersaing dengan sekolah pada umumnya? Kita lihat ternyata sejauh ini dirasakan perannya dalam membangun karakter siswa dan siswi dan santri yang berintegritas, mandiri dan tangguh. Peran madrasah dan pesantren juga menekankan kepada kemampuan moral dan intelektual di berbagai bidang. Ada juga integrasi pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, dan juga mengatasi isu-isu sosial dan kemanusiaan. Sejauh ini madrasah dan pesantren sangat berperan pemirsa dalam hal ini. Kemudian juga mencetak generasi yang berkarakter dan juga berdaya saing tinggi. Nah, kemampuan pesantren dan madrasah beradaptasi dengan teknologi digital di era modern juga menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Integrasi pendidikan agama dan ilmu pengetahuan ini membuat lulusan pesantren dan madrasah mampu menjadi individu berwawasan luas dan bersaing di berbagai sektor. Karena itu, mengingat peran madrasah yang juga besar dalam ikut menuntaskan program wajib belajar dan mencerdaskan anak bangsa, maka pemerintah diharapkan bisa memberikan perhatian kepada madrasah, terutama penyediaan anggaran yang memadai sebagaimana diberikan ke sekolah. Lalu sejauh mana ya perkembangan terkini pasca Menteri Agama curhat ke DPR terkait kondisi miris madrasah? Kita terhubung dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, Profesor Dr. Amin Suyitno. Assalamualaikum, Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Amin, sejauh ini sudah ada kabar lanjutan belum responnya DPR setelah Menteri Agama curhat di Komisi 8 berkaitan dengan anggaran madrasah? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, tentu alhamdulillah ini ada tempat yang sangat strategis untuk menyampaikan ke publik betapa beberapa hal yang sebenarnya Pak Menteri, konteksnya waktu itu adalah konteks bagaimana betul-betul pemerintah memberikan atensi yang seimbang terkait dengan madrasah dan sekolah. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya ditugasi Pak Menteri secara khusus berkomunikasi terus dengan pimpinan Komisi 8 dan berproses itu insya Allah akan ada tindak lanjut di mana sekarang ini teman-teman pimpinan Komisi 8 dan para anggota sedang terus melakukan komunikasi dengan kementerian terkait, dan insya Allah dengan usaha-usaha seperti itu harapan kita mudah-mudahan apa yang kemarin disampaikan Pak Menteri akan ada tindak lanjut yang lebih demikian, Mbak. Kita masih tunggu ya tindak lanjutnya, tapi komunikasi sudah dilakukan sejauh ini. Prof. Amin, tadi kan ada data yang juga sudah saya sampaikan ya, dan juga tadi Menak menyampaikan bahwa perbandingan dari madrasah negeri dan swasta ini cukup jauh ya Pak ya, sekitar kurang lebih hampir 90% bahkan. Nah, ini apa sih Pak yang menyebabkan ketimpangan perbedaan madrasah negeri dan swasta ini? Ya, pertama memang secara undang-undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2023 bahwa pendidikan itu kan ada dua macam ya, pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Kebetulan kita ini Kemenak ini memang mayoritas lembaga pendidikannya diselenggarakan oleh masyarakat, oleh swasta.
itulah yang menyebabkan barangkali kemudian terjadi disparitas. Tetapi saya kira dengan perhatian Pak Presiden yang belakangan sangat masif berupaya untuk melakukan semacam keadilan antar semua peserta didik, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Hanya saja memang sejarah kita memberikan informasi yang detail, faktor utamanya ya karena hampir semua lembaga pendidikan yang di bawah Kemenang itu penyelenggaraan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, disparitas itu terjadi pada madrasah negeri yang juga tadi disampaikan oleh Menak berkaitan dengan fasilitas yang belum mumpuni dan juga belum memadai, bahkan katanya laboratorium saja sudah tidak ada begitu. Nah, seperti apa Bapak menjelaskan peran dan juga keberadaan madrasah dan pesantren sejauh ini yang ternyata masih membutuhkan bantuan yang cukup banyak? Ya, karena sebagian besar madrasah ini dengan masyarakat tentu kapasitas dan kemampuan masyarakat sangat terbatas. Nah, pemerintah dalam ini Kemenak, kita memang ada ya skema-skema bantuan, terutama untuk madrasah-madrasah swasta, bahkan pondok pesantren. Kita juga punya skema bantuan misalnya kemandirian pesantren, termasuk entrepreneur. Tetapi tentu saja mengingat jumlah pondok pesantren kita juga sangat besar ya, bahkan ratusan ribu pesantren kita, lebih dari 200 ribu, sementara madrasah lebih dari 83 ribu, yang rata-rata itu semua swasta. Maka kemudian tentu ketersediaan anggaran kita belum sepenuhnya bisa menjangkau dari jumlah yang sangat maksimal itu. Nah, karena itu ke depan ini yang sedang kita terus komunikasikan dengan pimpinan Komisi 8 dan kementerian terkait agar ada afirmasi yang kemudian dampaknya akan lebih signifikan, terutama bagi madrasah swasta dan juga pondok pesantren yang dikelola Kementerian Agama. Namun untuk diketahui bahwa meskipun kita dalam kondisi yang relatif masih harus memberikan atensi afirmasi, tetapi madrasah-madrasah negeri yang kita miliki yang 4 ribuan lebih itu kita sudah bahkan punya capaian-capaian yang sangat strategis dan unggul dalam berbagai bidang. Misalnya kalau kita bicara terkait dengan madrasah negeri, dari jumlah yang 4 ribuan lebih itu 25 diantaranya adalah madrasah unggulan MAN IC yang saya kira kontribusinya juga sangat besar bagi kementerian khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian. Baik, Prof. Amin, tentunya kita akan tunggu nantinya ya hasil komunikasi seperti apa. Semoga dalam waktu dekat ini bisa mendapatkan kabar baik, anggaran untuk madrasah tidak jadi dipotong, sehingga bisa benar-benar memajukan kembali pendidikan di tanah air melalui madrasah yang sudah berkontribusi tinggi bagi pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Terima kasih Prof. Amin Suyitno, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro Siang masih akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini.